Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm وبل العلم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan di surat Al-Ma'un, yaitu kita kasih tema para pendusta agama. Kita sudah sampaikan kemarin tentang sabab nuzul ya. Sebagian ulama menyebut surat ini Madaniyah, sebagian lagi menyebutnya Makkiyah. Apa arti Madaniyah? Hijrah barokahnya. Madaniyah turun setelah hijrah, kalau Makkiyah turun sebelum hijrah. Bisa saja turunnya di Mekah, tapi kalau setelah hijrah maka dia tetap namanya Madaniyah. Sebagian lagi mengatakan separohnya Makkiyah, separohnya Madaniyah. Di ayat 1, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. 3 ayat pertama ini turun sebelum Rasul hijrah. Lalu ayat keempat sampai dengan ayat ke-7, wawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un, turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, ini kata sebagian ulama, sebagaimana dikutip oleh Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Kita ceritakan kemarin di antara sebab turunnya surat ini adalah perlakuan para pembesar Quraisy bahwa mereka setiap pekan selalu mengadakan pesta. Mereka pesta, makan-makan, nyembelih unta, nyembelih kambing, senang-senang. Tapi ketika ada anak yatim datang meminta sedikit saja dari makanan itu, diusir, dihardik, dibentak. Siapa yang melakukan itu? Di antaranya Abu Sufyan. Atau pembesar-pembesar yang lain, di antaranya Al-As bin Wa'il, di antaranya lagi Abu Jahal. Nah, itu orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Maka kalau ada anak yatim terus dihardik, nah itu berarti dia kerjaannya Abu Sufyan sama Abu Jahal. Tapi hidup zaman sekarang Ustaz. Nah, kalau zaman sekarang berarti keturunannya Abu Jahal. Ganggu orang. Ini sudah kita ceritakan kemarin peristiwanya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizatnya ketika Abu Jahal mau ngeprank Nabi, tapi justru Abu Jahalnya diprank sama malaikat. Tadinya dia mau bikin Rasul malu, dia tidak akan memberikan daging itu meskipun Nabi Muhammad sampai ngemis-ngemis, sampai cium kakinya gak bakal dikasih. Tapi ternyata gak perlu ngemis, gak perlu cium kaki. Gimana Abu Jahal, tolong kasihkan aja daging, langsung cepet-cepet dikasih. Ditanya sama besti-bestinya, kan kita mau ngeprank Muhammad, kenapa kamu yang kenapa malah dikasih? Harusnya sampai sujud di kaki jangan dikasih, kenapa kau malah kasih? Ya saya takut sama apa? Kalian lihat cuma Muhammad sama anak yatim, tapi yang saya lihat di samping kanan kirinya ada malaikat besar bawa pedang yang terbunuh sambil ngancam, kasih nggak? Kalau nggak kasih boleh. Akhirnya saya kasih. Dan ternyata teman-temannya nggak ada satupun yang melihat. Ini di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi apa kata Allah? Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Ro'a itu artinya melihat sebenarnya. Ra'aita melihat. Apakah engkau melihat? Itu bahasa letternya. Melihat nggak sih kamu orang yang mendustakan agama? Ini menunjukkan
menunjukkan apa? Menunjukkan pendusta agama itu ada dan boleh jadi ada di sekeliling kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita disuruh peka, lihat hati-hati nih. Ini pendusta agama, karakternya, ciri-cirinya A, B, C, D, P. Nanti jelaskan di ayat berikutnya. Ini maksudnya untuk apa? Agar kita aware, agar kita antisipasi, agar kita jangan sampai termasuk dalam kelompok yang disebut Allah sebagai pendusta agama. Bukan untuk menunjuk orang. Jangan sampai pulang lagi dia salam, lewat samping rumah, bu tau gak? Ini pendusta agama nih, sama nih. Yang mana cuma ini? Gak boleh ya. Ciri kedua itu tuh. Yang kiri keempat itu tuh. Jangan, gak boleh. Justru kesini, ya Allah, saya ini termasuk pendusta agama apa bukan ya? Jangan sampai. Bukan kita bertunjuk orang. Boleh. Karena sifat-sifatnya yang memang kita temukan dalam kehidupan sehari ada, dan itu bisa saja ada pada banyak orang, tapi jangan sampai ada pada kita. Kalau pernah ada, astagfirullahaladzim. Apa sih ad-din itu? Secara bahasa ad-din itu kata Ibnu Katsir bisa bermakna hari hisab, hari akhirat. Maka dalam surat Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin, artinya apa tuh? Yang menguasai atau memiliki hari balasan, hari kiamat. Berarti ad-din maknanya bisa hari kiamat. Di situ ada pahala, di situ ada balasan atas semua yang diperbuat oleh manusia. Seperti dalam surat As-Saffat ayat 22 dan 21, wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Mereka berkata, alangkah celakanya kami, hadza yaumuddin. Hari kiamat. Bismillah. Baterainya habis. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Mereka berkata, alangkah celakanya kami, inilah hari ad-din, hari pembalasan atau hari kiamat. Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Hari inilah semua yang dulu kalian dustakan akan dihadirkan, akan diputuskan. Nah, disebut maka dia sebagai ad-din. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ad-din bisa juga maknanya hari pembalasan dan hari berbangkit. Dibangkitkannya manusia di padang mahsyar itu juga disebut dengan yaumuddin di surat Yasin ayat 78. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapakah yang bisa menghidupkan menghidupkan al-idham? Itu tulang belulang. Sudah tulang belulang yang lapuk, siapa yang bisa menghidupkan lagi? Siapa yang bisa menghidupkannya? Alladzi ansha'aha awwala marrah. Allah yang telah menciptakan pertama kali, maka Allah sangat bisa menghidupkan kembali. Dalam surat As-Saffat ayat 16 dan 17, "A'idza mitna wa kunna turaban." Apakah ketika kami sudah mati, lalu kami menjadi debu, sudah hancur lapuk tubuh kita, wa idhaman, dan sisanya tulang belulang yang sudah lapuk saja, a'inna lamab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan? Awa abauna awwalun. Begitu juga kakek, buyut, nenek moyang kami yang sudah lama meninggal, apakah akan dibangkitkan? Nah, itu dibangkitkan, maka disebutnya yaumuddin. Atau kata Fakhruddin Ar-Razi, ad-din maknanya adalah agama. Agama Islam ini disebut dengan ad-din, dinul Islam. Di surat Al-Imran ayat 19 sudah kita buka. Surat Al-Imran ayat 19. Sesungguhnya
ialah Islam. Tidaklah bersuci orang-orang yang telah diberikan kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayatnya Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ya. Itu yang pertama kata Allah, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak, yang benar, yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falam yuqbal min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak diterima begitu apa enggak? Tidak. Enggak ya? Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falam yuqbal min. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat 19. Ini 19 tadi. Al-Imran. Ya. Al-Maidah. Iya. Kita buka ya ayat 85-nya. Ayat 85. Ya, masih Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, berarti din di situ disebut dengan Islam atau Islam disebut dengan din. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya din yang benar di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari din selain Islam, falan yuqbala min, maka Allah tidak akan pernah terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia besok hari akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Berarti kata Fakhrul Razi, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, maknanya adalah orang yang mendustakan agama. Tapi kalau kata Ibnu Katsir, mendustakan hari hisab. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, bagaimana menurutmu tentang orang yang mendustakan hari hisab? Itu terjemahnya. Kata siapa tuh? Ibnu Katsir. Kalau kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, bagaimana menurutmu tentang orang yang mendustakan hari berbangkit? Sementara kata Fakhrul Razi, ad-din maknanya bisa agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, bagaimana menurutmu tentang orang yang mendustakan agama? Berarti bisa tiga-tiganya tuh. Karena ad-din bisa maknanya hari hisab, bisa maknanya hari berbangkit, bisa maknanya agama. Sehingga yang dimaksud dengan yukadzibu bid-din, pendusta ad-din di sini berarti dia mendustakan agama. Kenapa? Karena agama itu isinya adalah apa isi agama itu? Menauhidkan Tuhan, percaya dengan risalah kenabian. Yang ketiga, beriman kepada hari akhir. Itu intinya itu agama kita itu. Bahwa kita akan mati dan setelah mati dibangkitkan lagi, lalu akan menerima perhitungan atas semua yang kita lakukan. Itu inti agama. Sehingga orang, kenapa disebut agama? Agama itu kan kacau. Agama itu artinya kacau, rusak. Artinya tidak. Jadi kalau agama tidak rusak, tidak kacau. Jadi orang beragama artinya hidupnya nggak kacau, nggak rusak. Kenapa? Karena ada tuntunan dan tuntutannya.
kita hidup ini mesti begini sebagai seorang istri, seperti ini sebagai seorang suami. Nah, kita dalam berbuat harus seperti ini. Kenapa? Karena besok ada tuntutannya, dituntut kita, yang kita omongin, yang kita lakuin, yang kita ambil, yang kita berikan, semua akan diminta pertanggungjawaban di hari akhirat. Jadi orang nggak mau ngomong sembarangan, nggak mau makan sembarangan, nggak mau mengambil yang bukan haknya, nggak mau memberikan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena besok dituntut. Itu yang membuat mereka akhirnya hidupnya jadi benar. Nah, orang kalau nggak percaya sama hari akhirat, dia akan berkata semau dia akan berbuat semau dia akan mengambil hak orang lain, nggak peduli dia. Kenapa? Karena dia nggak percaya besok bakal dituntut. Maka hidup jadi kacau. Manusia kalau nggak punya aturan hidupnya kan kacau balau. Nggak usah manusia, jalan raya aja tuh. Kalau nggak ada aturan, kacau kita, kecelakaan, Berantakan. tabrakan. Ya, yang ini jalan harus di sebelah kiri di kita misalnya kan, harus sebelah kiri. Oleh saya bilang nggak mau, kanan harus diutamakan. Saya kanan aja. Nabi mengatakan dahulukan segala sesuatu yang kanan. Saya mau di jalan sebelah kanan aja. Kira-kira apa yang terjadi? Kecelakaan. Ada lampu merah berhenti, dia nggak mau. Apa ini lampu merah bikinan manusia, bukan aturan Tuhan. Saya mau tabrak. Dia labrak lampu merah, yang terjadi adalah kecelakaan. Mendatangkan bencana buat dia dan buat orang lain. Maka pentingnya aturan itu. Nah, aturan yang paling lengkap mengatur kehidupan manusia adalah agama. Karena agama itu bangun tidur udah diatur kan, sampai aktivitas, sampai mau tidur lagi, sampai ketika tidur pun ada aturannya. Istinja, cebok aja kita ada aturannya kan? Ada aturannya. Cuma agama Islam sampai diatur, mohon maaf, masalah cebok diatur. Supaya apa? Supaya hidup ini teratur, supaya hidupnya rapi, sehat, selamat dunia, selamat akhirat. Maka disebutlah agama, tidak rusak, tidak hancur, tidak berantakan. Itu artinya agama. Maka din itu hakikatnya adalah sama antara yaumul hisab, yaumul ba'ats, hari berbangkit, ataupun adalah agama. Intinya sama. Karena orang kalau beragama, dia akan selamat ketika dibangkitkan dan dia akan selamat ketika dihisab. Maka boleh terjemahannya yukadzibu biddin, kita terjemahnya mendustakan hari berbangkit, hari hisab, atau mendustakan agama. Karena intinya sama. Jadi kalau ada orang ngaku beragama tapi dia tidak percaya terhadap hari akhir, dia nggak beragama sebenarnya. Ada orang yang mengatakan, kenapa ibu-ibu nih rajin banget ngaji, sana sini seminggu sampai 5 kali. Nah, suaminya bagaimana? Mau percaya apa sih mau dicari? Percaya sama hari akhirat? Nah, itu dongeng doang. Memang ustaz-ustaz pernah nyampe ke akhirat? Itu siapa yang ngomong? Orang jual nama kita, dia yakin masuk surga. Jadi dia ngomong begitu tuh. Ngapain ibu rajin banget ngaji? Yang nggak ngaji. Seminggu sampai 5 kali. Itu berarti dia nggak pernah ngaji. Emang nggak pernah ngaji lah. Ngaji. Dia bilang jangan percaya sama ustaz sama kiai ajian yang ngomongin akhirat. Orang mereka masih di sini, mereka juga belum ketemu akhirat. Belum tahu. Berarti dia nggak percaya sama hari akhirat. Kalau sudah nggak percaya sama hari akhirat, berarti dia tidak merasa apa yang dia lakukan bakal dipertanggungjawabkan. Maka dia nggak peduli aturan. Pokoknya dia enak perutnya, dia enak hatinya, diambil. Nggak peduli orang lain tersakiti, orang lain dirampas haknya, dia nggak peduli. Tapi kalau orang tahu besok bakal dihisab, jangankan yang besar, yang dikit aja kita ngeri kan. Maka Allah katakan wailul lil mutaffifin. Celaka buat orang-orang yang curang secara bahasa. Mutaffifin itu tafif, itu aslinya nih. Di kertas nih, di kertas. Kita lipat dikit ujungnya segini. Itu namanya tafif. Kecil sedikitnya. Celaka buat orang yang curang, bukan yang curangnya triliunan, bukan. Yang curang cuma 100 perak, 200 perak, itu celaka. Apalagi yang sampai 100 triliun, 1000 triliun, oh beda-beda. Maka orang beriman sedikit aja tuh dia nggak berani. Takut dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena besok diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau orang nggak beriman, bodoh amat. Gua sih cuma 100 juta, 1 miliar. Ya 1 miliar, gue cuma 1 miliar, tuh 100 miliar. Gue cuma 100 tuh 1 triliun. Akhirnya dia merasa aman, dia merasa nggak apa-apa. Nanti kalau ketangkap KPK, apa?
jangan. Di penjara 2-3 tahun, 10 tahun, nanti dari remisi lama-lama keluar, duit masih banyak, aset masih banyak. Alhamdulillah. Apa problemnya itu? Gak percaya, gak yakin terhadap ad-din. Alhamdulillah. Ini asalnya kata Allah, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Maka bisa saja dia agama Islam, maksudnya mendustakan Allah sang pemilik agama ini. Dia nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Tuhan. Atau dia percaya sama Tuhan, dia tahu ada Allah, tapi nggak percaya sama nubuat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nggak percaya Nabi sebagai Nabi. Atau dia tahu Nabi Muhammad, tapi nggak percaya sama ajarannya. Nah itu bisa makna ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Kata Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani, ayat ini kalimat tanya. Ara'aita, bagaimana menurutmu? Apa pandanganmu terhadap orang yang mendustakan agama? Kalimat tanya dia, tapi maksudnya penekanan untuk diperhatikan oleh orang yang mengaku beragama. Supaya apa? Supaya mereka berhati-hati, jangan sampai masuk dalam kelompok orang-orang yang dianggap sebagai pendusta agama. Kadang ada ibu nanya, tapi maksudnya penekanan. Misalnya, ibu lagi ngepel, lewat suami pakai sendal, kesel nggak bu? Hah? Ibu lagi ngepel, belum ready, belum selesai, masih ngepel, lewat suami pakai sendal, kesel apa enggak? Itu yang kalimat keluar terlontar itu apa? Astagfirullahaladzim. Emang gak lihat ini lagi ngapain? Itu nanya atau menekan? Menekan. Kan itu kan nanya. Menanya. Emang gak lihat ini lagi ngapain? Kan? Gak lihat ini, gak lihat ini. Itu kalimat tanya tapi maksudnya Menekan. penekanan. Maknanya lihat dong ini, lihat dong. Maksudnya begitu. Sama kayak papa sayang gak sama aku. Itu bukan kalimat tanya, penekanan. Sayang nih, sayang. Maksudnya begitu. Jadi ara'aita alladzi yukadzibu bid-din itu kalimat tanya, tapi maknanya penekanan. Supaya kita aware. Kenapa? Karena pelaku pendusta agama itu bisa ada di sekitar kita. Dan nauzubillah min dzalik boleh jadi ada dalam karakter kita. Maka jangan sampai. Siapa mereka? Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang yad'u al-yatim. Yad'u itu ada dua riwayat, ada bacanya yada, bukan yad'u. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yada, bukan yad'u bacanya dia. Hah? Enggak dari wada'a yada'u. Bukan da'a, bukan da'a, tapi wada'a. Wadi'ah titipan. Wadi'ah titipan. Wada'a yada'u artinya membiarkan, menelantarkan. Jadi cara bacanya fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itu menelantarkan artinya. Tapi kita di Indonesia ini baca Qurannya ikut Imam Hafs dari Imam Asim. Cara bacanya bagaimana? Yad'u al-yatim. Kok bisa beda-beda cara baca Ustaz? Jadi memang Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Cara bacanya memang beda-beda. Dan dulu sahabat itu nulis Quran Bapak Ibu nggak ada titik, nggak ada baris, Langsung. jadi huruf itu fa itu nggak ada titiknya, zal nggak ada titiknya, allazi nggak pakai titik, yada'u nggak pakai titik, ya itu nggak ada titiknya di bawah. Jangankan baris, titik aja nggak ada. Hah? Karena orang Arab bisa, nggak ada masalah. Huruf gundul. Kalau huruf gundul Ya, ada baris baris. nggak ada, ini titiknya, Nggak titik ada. nggak ada, apalagi baris nggak ada sama sekali. Dulu asalnya begitu. Tapi kalau orang Arab bisa baca, nggak usah orang Arab, saya aja nih yang bukan orang Arab ya, Arab maklum lah kalau saya. Tapi karena kita belajar bahasa Arab, itu kalau ada kalimat berbahasa Arab nggak pakai titik saja kita bisa baca. Kita baca. Ada di
saya lupa di mana saya simpan, ketika kita perlihatkan. Nah, kalimat misalnya kita bisa baca meskipun nggak ada titik, apalagi nggak ada garis. Nah, sorof yang kesimpulannya kata ini sebagai apa? Ya kayak kaligrafi kan. Kaligrafi masih ada titik. Kaligrafi ada baris. Dia memang nggak ada sama sekali, nggak ada barisnya, nggak ada titiknya. Dulu aslinya begitu. Cuman kalau kita udah biasa baca teks Arab, apalagi orang Arab asli bisa baca dia. Cuman lama-lama Islam kan menyebar. Akhirnya orang-orang non Arab banyak pada masuk Islam. Mereka ya nggak bisa baca, ada titik aja nggak bisa baca, maka mesti ada baris. Tapi orang Arab bisa. Nah awalnya nggak ada tuh, maka cara bacanya bisa ya dahu, bisa ya duhu, karena memang nggak ada titik, nggak ada baris. Bahkan nanti ada beberapa ayat yang di riwayat ini bilangnya ya, di riwayat ini bilangnya tak misalnya, bisa saja. Cuma bukan ayat ini, maksudnya ayat yang lain. Oke, maka ya dahu atau ya duhu itu maknanya saling melengkapi. Ya dahu itu artinya membiarkan, menelantarkan. Ya duhu itu maknanya menolak dengan keras. Apa tuh makna menolak dengan keras? Dua maknanya. Bisa ngusir. Ini anak yatim datang tadi, Bu, Pak, bagi saya sedikit makan. Jangan, pergi kau ke sana. Kita tolak permintaannya dengan keras. Maknanya ngusir. Maknanya apa? Ngusir. Yang kedua, ada anak yatim, bapaknya kaya raya, duitnya banyak, meninggal bapaknya. Sisa ibunya aja, hartanya banyak. Sementara ibunya nggak cakap mengurus harta ini. Maka harta ini kemana jatuhnya? Ke anak yatim. Tapi karena anaknya masih kecil, maka siapa yang mengambil harta ini? Itu biasanya paman-pamannya. Diambil, dikeruk, dibawa ke mereka, sehingga anak yatim itu membesar terlunta-lunta. Ibunya sebatang kara sendirian, kerja pontang-panting, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, buat ngebesarin anak. Ini nih, dia nggak pernah bentaknya anak yatim. Paman-paman itu nggak pernah ngebentak anak yatim, tapi harta hak anak yatim diambil sama dia. Maka itu termasuk ya du'ul yatim. Nauzubillah misalnya. Nauzubillah. Kita terima kasih, masya Allah, alhamdulillah kepada banyak lembaga-lembaga yatim yang mengurusan anak yatim. Tapi ada nauzubillah beberapa oknum ya, kita bilang oknum, dia punya asrama anak yatim. Nggak ada yatimnya. Kadang nggak ada anak yatimnya, atau ada anak yatimnya 1, 2, 3 berapa orang. Bodoh. Tapi dia minta orang-orang supaya ngasih sumbangan ke rumah yatim jadi ya. Ada dikasih anak yatim tapi sedikit. Selebihnya uang itu mama oknum ini oknum, nggak banyak oknum. Jangan bilang banyak, nggak bilang banyak. Tapi ada dia. Ada. Dia ambil uang itu, dia renovasi rumah, beli mobil baru, mobilnya Pajero, bininya lorong. Nauzubillah. Dia tidak bentak anak yatim, dia nggak ngurus anak yatim, ada diurus, tapi hak anak yatim itu dia stop, dipindahin ke dia. Maka itu masuk kategori ya du'ul yatim, itu pendusta. Nauzubillah. Berarti ada 3 maknanya nih, kata Al-Mawardi. Apa arti fadzalika alladzi yad'ul yatim? Pertama, mereka yang menelantarkan anak yatim. Siapa nih yang menelantarkan anak yatim? Yang dianggap menelantarkan anak yatim siapa? Pertama, paman dari garis bapak. Karena begitu bapaknya meninggal nih anak, yang paling bertanggung jawab pertama adalah paman dari bapak, bukan dari ibu. Jadi keluarga laki-laki itu lebih utama bertanggung jawab. Ketika Abdullah meninggal, lahirlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ngurus siapa nih? Paman. Keluarga Abdullah atau keluarga Aminah? Keluarga Abdullah. Di masyarakat kita, kalau mohon maaf, ada laki-laki meninggal, anak itu yang ngurus keluarga perempuan atau keluarga laki-laki? Di kita. Perempuan. Hati-hati kan, keluarga laki-laki itu mesti yang tanggung jawab. Kakeknya kalau ada, kalau nggak ada kakeknya, paman-pamannya itu bertanggung jawab tuh. Ketika kakeknya, paman-pamannya nggak mau tahu, kan sudah meninggal. Ya keluarga kita udah meninggal nih, suaminya dari keluarga kita.
ya udah sekarang yang ngurus istrinya, berarti keluarga istrinya nanggung. Termasuk hati-hati, bisa jadi ya domol yatim menelantarkan, karena yang punya tanggung jawab harusnya dari keluarga laki-laki terutama. Kalau nggak ada laki-laki, maka keluarga dari ibu perempuan. Nggak ada tetangga. Ada nauzubillah tetangga kita, bukan kerabat nih, tetangga, tapi anak yatim. Tidak pernah kita pedulikan, kita telantarkan, kita biarin dia kelaparan, maka kita bisa kena juga tuh. Ya dong, yatim. Makna yang pertama menelantarkan. Yang kedua tadi menghalang-halangi hak. Mengusir, menghardik atau mengusir. Ada anak yatim, sana. Jangan sini, kita usir. Dia mau minta sedikit, kita bentak. Nauzubillah dzalik, maka itu termasuk ya dong yatim. Nah yang ketiga tadi menghalang-halangi hak-hak dia. Kalau orang tuanya yang meninggal memiliki harta. Tapi tetap ya dihisap seperti itu nanti ya. Gimana? Kalau dia menelantarkan anak yatim itu dari keluarga bapaknya itu nanti kan dia menelantarkan. Karena saya pernah merasakan gitu sekali. Karena saya ditinggal bapak masih kecil. Itu akan hari kiamat tuh, hari hisab. Ditanya oleh Allah. Ini kenapa anak yatim dari keluarga engkau cuekin dia? Karena ada ibunya. Yang bertanggung jawab pertama bapaknya. Bapaknya nggak ada, kakeknya berarti. Kakeknya nggak ada, paman-paman dari jalur suami itu, dari jalur keluarga laki-laki. Itu yang pertama kali harusnya bertanggung jawab terhadap anak yatim ini. Jadi kalau enggak mereka cuek, kamu tahu, besok diminta bertanggung jawab oleh Allah. Tanya, kenapa dulu keponakanmu meninggal, adikmu atau kakakmu meninggal, kau punya keponakan yang yatim itu, kau tidak mau tahu, kau tidak peduli dengan pendidikannya, kau tidak peduli dengan makannya, mereka kelaparan, mereka kesulitan hidupnya, maka diminta bertanggung jawab oleh Allah. Tapi kalau kaya misalnya, hartanya banyak, terus ibunya cakap mengelola hartanya, si anak sukses, insya Allah. Kenapa kau cuekin keponakanmu yang yatim? Banyakkan dia duitnya, ya Allah saya gimana nih sih? Banyakkan dia. Aman kan antar. Laki-laki. Keluarga bapaknya perempuan semua. Perempuan semua, ya nggak wajib sih, ya, yang terutama laki-laki. Tapi kalau nggak ada laki-laki sama sekali, bibi-bibinya mau tanggung jawab, masya Allah luar biasa. Boleh nggak apa-apa, masya Allah. Dan kalau di masyarakat kita justru lebih selamat. Kenapa bisa di masyarakat kita? Kenapa sih misalnya saudara laki-laki nggak peduli nih? Karena yang nggak peduli sebenarnya bukan dianya, bininya. Bininya marah-marah. Kamu ngapain sih? Dia kan tanggung jawab saya harusnya memberikan nafkah buat keponakan saya ini karena kakak saya atau adik saya sudah meninggal. Tanggung jawab saya. Cuman kata bininya enggak. Karena takut nanti istilahnya turun ranjang lah istilahnya. Turun ranjang ya, takut ini. Tapi sebenarnya secara kewajiban itu dari keluarga laki-laki dulu, baru keluarga perempuan. Tapi kalau sekarang ini kan kebalikan ya Ustaz. Yaitu problemnya kita kalau sudah meninggal dari keluarga itu dianggap mereka sudah bukan lagi keluarga kita. Tapi ada beberapa masyarakat masih pakai sistem itu. Meskipun sudah meninggal dari keluarga laki-lakinya, tapi ayahnya meninggal, tapi keluarga laki-laki dan ayahnya itu masih peduli dengan anak yatim. Ada beberapa masyarakat yang masih begitu. Baik. Jadi maknanya bisa tiga tadi. Bisa dia menghardik atau mengusir, bisa maknanya menelantarkan, atau bisa maknanya memutus hak, menghalang-halangi hak harta waris anak yatim itu. Berarti menyantuni dan mengasihi anak yatim tanda orang-orang yang benar agamanya, jujur dalam beragama. Jadi kalau ibu, alhamdulillah kita majelis taklim ini punya agenda santunan anak yatim, mungkin setahun sekali, setahun dua kali, setahun tiga kali, beberapa bulan sekali. Maka itu di samping kita dapat pahala, insya Allah sebagai bentuk pengakuan kita, ya Allah saya bukan termasuk ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi saya bukan itu ya Allah. Mana buktinya? Saya masih nyantuni anak yatim. Kasih sering sampaikan kalau ada santunan yang hanya
yakin semua ini adalah orang-orang yang jujur dan benar agamanya. Meskipun sholatnya agak-agak sedikit bermasalah, baca Quran masih bentang-bentang, tapi benar beragamanya. Mana buktinya? Peduli sama. Tapi memang sebaiknya ibu yang peduli dengan anak yatim. Kalau bapak-bapak bahaya juga. Karena bapak-bapak kalau tanya mau kemana pak? Rumah janda, marah. Tapi kalau mau kemana pak? Menyantuni anak yatim. Dan ibunya disantuni. Kok nyantuni anak yatim belum balik-balik sampai sekarang ya? Bertiga aja betah. Rupanya anak yatim itu punya Ada ibunya. Ibunya masih muda. Besok-besok kalau suaminya mau kemana pak? Mau nyantuni anak yatim, mama ikut. Gak usah, mama ikut. Jadi menyantuni dan mengasihi anak yatim tanda kejujuran dalam beragama. Sebaliknya, mereka yang tidak mau tahu dengan nasib anak yatim merupakan pendusta terhadap agamanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 220, Allah ceritakan tentang anak yatim ini. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Ayat 120. 220. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang dunia dan akhirat mereka menanyakan kepada Muhammad SAW tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, jadi Allah katakan wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Maksudnya anak yatim ini bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan terhadap mereka? Qul islahul lahum khair. Memperbaiki kehidupan mereka itu khair, sangat baik. Pahalanya besar. Berapa besaran pahalanya? Jadi setiap helai rambut anak yatim itu ada pahala. Jadi kalau mau tahu itu berapa banyak pahala yang saya dapat kalau menyantuni anak yatim Ustaz, hitung aja berapa banyak rambut yang ada di kepala anak itu. Sebanyak itu pula pahala yang kita dapat. Maka hadisnya wamsah ra'sal yatim, usaplah kepala anak yatim. Mengusap ini maknanya bukan mengusap doang, maksudnya menyantuni. Nah yatim dari sini usap, sini. Tapi kan disantuni, benar. Maksudnya adalah dia santuni kemudian diusap kepalanya, menunjukkan betapa banyak pahala itu sebanyak rambut yang ada di kepalanya. Tapi ini juga kiasan, bukan berarti kemudian yang disantuni yang gondrong doang, yang botak enggak. Yang disantuni Yang botak ada usap. yang botak-botak kan. Jadi ada anak yatim lagi nyender, jadi dia ngapain deh? Atau katanya sih satu anak yatim, tapi dari tadi saya nggak dipanggil ini. Botak sih lah. Nah, botak gitu. Karena botak. Kiasan aja. Menunjukkan betapa banyak pahala yang kita dapat kalau kita menyantuni anak yatim. Masya Allah, banyak sekali pahalanya. Yatim itu apa sih? Secara bahasa yatim itu artinya yang terputus. Secara bahasa yatim artinya terputus. Apa yang terputus? Pertama, hak nafkah. Siapa yang berhak? Siapa yang berkewajiban memberikan hak nafkah anak? Bapak, bukan ibu. Ibu tidak ada kewajiban. Jadi kalau ibu tidak memberikan nafkah keluarga, nggak dosa. Ibu nggak kerja dosa nggak? Ibu tidak menghasilkan uang di rumah tangga dosa nggak? Nggak dosa. Tapi kalau ibu menghasilkan uang, ibu bantu nafkah keluarga, pahalanya lebih banyak dibandingkan suami, karena suami wajib. Meskipun kemudian Allah kasih pahala ya. Suami bekerja wajib. Kalau ada suami nggak mau bekerja, dosa dia. Tiap hari dia nggak mau kerja. Beda dengan orang yang sudah tak sanggup bekerja atau tidak memiliki
cuma lagi nggak ada pekerjaan, atau dia sudah uzur, sudah pensiun, sudah nggak bisa kerja, itu nggak dosa. Tapi kalau badan sehat, badan seger, disuruh kerja nggak mau, setiap hari itu dapat dosa dia, karena setiap hari dia harus menafkahi keluarganya, wajib itu hukumnya. Kalau perempuan nggak ada, ibu tiap hari happy duduk santai sambil check out gitu. Atau kalau belum bisa check out, keranjang aja dulu kan. Nggak dosa, nggak ada kewajiban. Kecuali kalau check out masukin keranjangnya melewati waktu sholat, itu dosanya tinggalkan sholat. Tapi leha-leha nyantai di rumah nggak dosa. Tapi kalau ada suami, seorang laki-laki leha-leha dia tidak tanggung jawab memberikan nafkah, dosa. Kecuali dia leha-leha, tapi dia punya perusahaan, punya penghasilan, ada tiap hari. Bapak nggak kerja, apa yang kerja? Duitnya mendatangi aku. Nah, ini dosa. Berarti anak ini harusnya mendapatkan hak nafkah, tapi karena bapaknya sudah meninggal, terputus, disebutlah yatim secara bahasa artinya. Satu. Yang kedua, terputus dari kasih sayang seorang ayah. Karena biar bagaimanapun anak itu sangat membutuhkan sosok ibu dan sosok ayah. Sosok ibu saja nggak cukup, meskipun mohon maaf ya, banyak ibu yang single parent, dia bisa menggantikan status ayahnya dengan memberikan nafkah kepada anaknya, banyak yang bisa, banyak. Tapi tetap anak ini akan merasa ada yang kurang dalam hatinya, nggak ada sosok ayah itu tetap. Dia akan berusaha mencari kemana saya mencari figur ayah, karena biar bagaimanapun seorang ibu tidak bisa menjadi seorang ayah, perannya mungkin, figurnya nggak bisa. Seperti seorang ayah nggak bisa menggantikan figur seorang ibu, perannya mungkin bisa digantikan, tapi kalau sosoknya, figurnya nggak bisa digantikan, maka terputus tuh, disebutlah yatim. Lalu anak disebut yatim itu hanya kalau bapaknya meninggal. Kalau ibunya meninggal, tidak disebut yatim. Apa disebutnya? Nggak ada dalam bahasa Arab. Di Indonesia dikasih nama yatim. Itu bahasa Sanskerta. Berarti bikinan. Kalau kita bahasa Arab kan yatim, bahasa Arab. Coba kita baca Quran, nggak ada piatu. Oh, nggak ada. Hadis nggak ada. Bikinan kita. Ibunya meninggal juga sama. Nggak ada di Quran, yatim itu. Ibunya meninggal nggak ada. Itu piatu bahasa kita. Yatim aja. Jadi kalau yang meninggal bapaknya sih yatim. Oh, ibunya nggak ada ibunya. Jadi bikinan kita. Nggak ada namanya. Ibunya meninggal. Kita di Indonesia masa nggak ada, nggak adil nih. Ditambahkan dengan Ya. Jadi siapa yang namain Pak Ustaz? boleh, Pak. Oh. Cuman kalau bahasa di Qurannya nggak ada, bahasa Indonesia nggak ada. Adanya yang biasanya nih. Biasanya berpasangan ya. Berpasangan. Iya. Iya di Indonesia gitu kan. Jadi kalau ada orang Arab, mohon maaf, bukan tradisi ya, tradisi masyarakat Arab dulu itu, kalau yang meninggal bapak itu sangat berpengaruh terhadap anak secara psikologi, secara ekonomi. Tapi kalau meninggal ibu dulu nggak ngaruh ya, tinggal nikah lagi bapaknya, wanita lain, urus anaknya. Tapi kalau bapaknya meninggal, tuh terputus, benar-benar terputus. Tapi sekarang di Indonesia lagi banyak ya, ibunya meninggal, jadi anak sangat terguncang, kehilangan secara psikologis, secara ekonomis juga. Begitu bapaknya meninggal, bodo amat. Ada juga yang begitu, karena boleh jadi misalnya selama ini memang ibunya yang survive, selama ini ibunya justru menafkahi. Nah itu laki-laki yang nggak tahu atau malu. Kecuali tadi dia sudah berikhtiar, sudah berusaha, tapi memang penghasilannya lebih sedikit dibandingkan istrinya, misalnya itu lain persoalannya. Baik. Jadi anak yatim itu sebenarnya yang kehilangan ayah. Apakah semua orang yang tidak punya ayah disebut yatim? Enggak. Saya bisa tanya, ini mau ada santunan yatim, yang mana anak yatim? Kita semua ngacu, karena ibu masih ada bapaknya kan? Nggak ada. Mungkin sebagian udah nggak ada kan? Saya juga udah nggak ada, saya anak yatim. Apakah seperti kita akan disantuni juga? Tidak. Enggak. Kata Imam Al-Lais, yatim itu disebut yatim sampai balik. Belum balik. Sampai apa? Sampai balik. Balik. Kalau sudah balik, maka dia tidak lagi disebut yatim. Zala'an husmul yatim. Balik.
Apa makna baligh itu? Ada dua. Ada baligh kematangan fisik, ada baligh kematangan akal. Kematangan fisik ditandai perempuan menstruasi, laki-laki mimpi basah. Kalau itu kita pakai, anak SD sekarang kelas 6 sudah menstruasi. Ya, anak kelas 5 SD, kelas 6 SD sudah mimpi basah laki-laki. Kalau kita anggap kamu sudah mimpi basah, kamu sudah menstruasi, kamu bukan yatim. Kalau tidak kita santuni, mereka gimana nasibnya? Nah, kelas 6 SD kan belum bisa cari duit kan? SMP masih kita santuni kan? Santuni. SMA santuni. Padahal kalau secara fikih tadi, kalau balighnya adalah ukurannya menstruasi tadi atau ukurannya mimpi basah, mereka sudah bukan yatim lagi. Maka sebagian ulama mengatakan, maka baligh yang dimaksud oleh Imam Al-Laits itu bukan baligh secara fisik tadi, tapi secara akal. Itu yang Allah sebut dalam surat An-Nisa ayat 6. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah hartanya kepada mereka, dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkan harta itu sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dan memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka boleh dia memakan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Nah, di sini disebut oleh Allah, tahanlah anak yatim itu hatta idza balagu an-nikah. Balagu dari kata balagu baligh. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan balagu nikah itulah standarnya. Jadi kapan anak itu tidak lagi dimasukkan kategori yatim sehingga tidak lagi harus mendapatkan santunan kalau dia sudah masuk usia menikah. Berapa usia menikah kita? 17 19 ya? Sekarang 19. Perempuan 19, laki-laki 20 sekarang kalau salah. Berarti usia itu lulus SMA berarti. Sudah lulus SMA. Atau dia memang menikah. Kalau dia sudah menikah, ada orang kan 17 tahun dia langsung sudah menikah. Ya udah, dan tidak lagi masuk kategori yatim. Siapa yang menyantuni? Suaminya kalau dia perempuan. Kalau dia laki-laki, ya dia sudah, karena dia sudah menikah, berarti dia sudah bisa mencukupi kebutuhan ekonomi sendiri, maka tidak lagi perlu ada santunan. Atau dia nggak nikah, atau belum nikah, tapi fa'in anastu minhum rusyda, kau melihat anak ini sudah rusyda, sudah ada kematangan berpikir, dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita kasih uang sama dia, disimpan, dikelola, dikembangkan, bukan dipakai main PUBG, bukan dipakai main game. Nah itu berarti masih belum rusyd. Tapi kalau sudah mengerti dia, oh ini tahu cara mencari uang berdasarkan pengetahuan, bukan keterpaksaan. Karena kalau berdasarkan keterpaksaan, banyak anak-anak SD yang jualan tisu di pinggir jalan, jualan es krim, jualan makanan, jualan apa kan? Itu bukan karena dia mampu, tapi karena terpaksa. Kenapa ada anak-anak yatim jualan masih kecil di trotoar, di pinggir jalan, di lampu merah? Ya karena itu tadi banyak berdusta agama, membiarkan anak yatim terlantar. Padahal menyantuni, menyayangi, mengasihi anak yatim sama dengan seperti dia menyantuni, menyayangi dan mengasihi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad terakhir yatim. Bayangkan yatim baru lahir punya bapak, baru 4 atau 6 tahun ibunya meninggal. Anak 6 tahun kan lagi sedang-sedangnya pengen jajan, pengen mainan, pengen
Ya bebelian lah ya. Anak kita saja itu kan minta ini, minta itu, minta segala macam. Kalaupun tidak kita kasih misalnya, bisa karena belum pantas, bisa karena memang gak ada duitnya. Paling nggak anak itu bisa nangis ke kita, ya kan? Dia nangis, mama jangan. Biarin, mama jahat juga gak apa-apa. Kamu main aja kemarin aja udah beres. Minimal dia terluapkan emosionalnya. Setelah itu selesai nangis, selesai dia main lagi kan. Tapi kalau anak yatim, mau ke siapa dia nangis? Ke siapa dia minta? Gak ada tempat dia minta. Nabi Muhammad gak punya kakak, gak punya adik, gak bisa ngadu. Sendirian, dia pengen sesuatu, ada temannya beli, dia tahan. Dia mau minta ke siapa? Ke kakeknya nggak mungkin, ke pamannya nggak mungkin. Betapa pilu dan sedihnya status anak yatim Rasul merasakan dari kecil. Maka kata Rasulullah, kalau ada orang yang sayang, yang peduli sama anak yatim, itu sama dia menyayangi aku. Maka saya dengan orang itu besok kahataini fil jannah. Besok itu begini di surga. Saking apa? Dekatnya dengan Rasulullah. Jadi kalau kita bisa menyatu dengan yatim, masuk surganya itu tetangga sama Nabi Muhammad SAW. Dan tetangga dekat begini kan duduknya kan? Begini hadisnya, ini hadis ini. Wa asyara bis ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Hadisnya dari Ibnu Hibban, sahih hadisnya. Ana wa kafirul yatim. Saya dengan orang yang menyantuni, menyayangi, mengasihi anak yatim fil jannah, di surga hakada begini. Wa asyara bis sababah wal wusta. Rasul memberikan isyarat dengan sababah. Sababah ini artinya telunjuk. Dulu namanya sababah dari kata sabaya subuh, artinya mencaci, memaki. Kenapa telunjuk disebut sababah? Karena orang kalau lagi marah pasti pakai menunjuk. Gak mungkin. Kamu jangan macam-macam sama saya. Kamu awas loh. Nggak ada, pasti awas jangan macam-macam sama saya, pasti kan. Kamu lihat nggak sih? Gitu kan? Atau ada ibu, kamu lihat nggak? Jangan macam-macam sama saya. Saya jadi begini, pasti begini kan? Maka disebutnya sababah. Tapi oleh Nabi kemudian diganti dengan sabahah. Sabahah dari kata sabihah, tasbih. Jadi telunjuk ini jangan sering digunakan untuk mencaci, memaki orang, tapi gunakan untuk bertasbih. Subhanallah, subhanallah, Allah. Wal wusta ini jadi tengah. Maka kata Nabi, ana wa kafirul yatim kahatain atau hakada fil jannah. Besok di surga saya itu begini dengan orang yang menyantuni anak yatim. Artinya apa? Dekat dengan Nabi di surga, masya Allah. Maka kalau ada ibu kotok cheese, artinya saya menyantuni anak yatim. Bukan jadikan saya kedua ya, bukan. Menyantuni anak yatim. Baik, ini masih akan kita lanjutkan di ayat kedua ini tentang yatim. Bagaimana hukumnya, bolehkah kita misalnya tadi membuka rumah yatim, terus mengurus anak yatim, terus kita digaji dari situ, boleh apa enggak? Bagaimana aturan Islam? Insya Allah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Jadi mohon izin saya, masih ayat 2 masih tentang anak yatim. Ini di ayat An-Nisa ayat 6 ini masih kita bahas. Belum masuk ke ayat. Tapi sampai di sini, dimuliakan Allah.